pendengar Radio Gema Edukasi, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPA Biologi tentang fungsi ginjal dan gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Selama 1 jam kami akan hadir di ruang dengar kalian dalam berbagi ilmu untuk semua. Jadi nanti Rahma akan ditemani oleh narasumber kita. Dan jangan kemana-mana, setelah yang berikut nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Baik insan edukasi, kita kembali lagi dan dengan mengikuti program bimbingan belajar di Radio Gema Edukasi ini, diharapkan kalian akan mampu untuk memahami keterkaitan struktur dan fungsi alat ekskresi dan kelainan pada sistem ekskresi. Dan di studio Rahma telah ditemani Bapak Dr. Andes Kuswan. Beliau adalah guru IPA Biologi di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Selamat sore Pak Kuswan. Selamat sore Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak? Insya Allah siap Bu Ya, Rahma. kita langsung saja Pak untuk menjelaskan mengenai fungsi ginjal dan gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Rahma.
dan insan edukasi yang berbahagia dimanapun berada. Sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang alat-alat ekskresi hati, kulit, paru-paru, dan ginjal, termasuk bagaimana proses menghasilkan urin pada ginjal. Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama dapat membuang sisa-sisa metabolisme seperti urea, asam urat, kreatinin, kreatin, obat-obatan yang kita minum. Sebagian itu akan dikeluarkan dan zat-zat lain yang bersifat racun yang terbawa bersama makanan. Jadi makanan yang kita makan apabila ada racun maka akan dikeluarkan bersama urin. Kemudian yang kedua, fungsi ginjal menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan volume air, sehingga ini akan mempengaruhi suhu tubuh badan kita. Jadi dengan mengatur air yang dikeluarkan oleh tubuh, maka tubuh akan stabil suhu tubuhnya. Nah, ini sebagai adaptasi tubuh kita terhadap jumlah air yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, fungsi ginjal mengatur kandungan zat-zat elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh. Jadi seperti ion natrium, ion fosfor, ion kalium, dan akan mengembalikannya kembali ke saluran peredaran darah. Jadi ion-ion elektrolit tersebut itu tidak seluruhnya akan dikeluarkan, tetapi akan ada yang kembali melalui saluran peredaran darah. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa cairan darah, yaitu dengan mengatur pH plasma darah dan cairan tubuh dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau mengekskresikan urin yang bersifat asam. Artinya kalau cairan tubuh kita ini bersifat asam, maka akan diekskresikan urin yang banyak mengandung asam. Kalau tubuh kita bersifat basa, maka akan banyak dikeluarkan dengan bersama urin senyawa yang bersifat asam. Kemudian yang kelima, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. Nah, ini juga dikenal dengan istilah menjaga homeostasis darah. Jadi apabila tubuh kita banyak mengandung garam, maka garam-garam juga akan dikeluarkan bersama urin. Kemudian kalau garamnya sedikit, maka akan merangsang tubuh kita mengeluarkan banyak air. Kemudian yang keenam, menjalankan fungsinya sebagai hormon, karena ginjal juga merupakan hormon yang menghasilkan zat-zat sebagai berikut, seperti eritroprotein atau disingkat EPO, ya. Nah, eritroprotein ini berfungsi merangsang sumsum tulang untuk membuat eritrosit. Jadi hormon ini akan merangsang sumsum tulang untuk membuat eritrosit. Kemudian yang kedua, ginjal akan menghasilkan renin. Nah, renin ini membantu mengatur tekanan darah. Sehingga kalau darah kita tekanan darahnya rendah, dengan adanya renin ini akan membantu menseimbangkan tekanan darah. Kemudian yang ketiga, ginjal menghasilkan kalsitrol. Nah, kalsitrol ini merupakan bentuk aktif vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Nah, itu fungsi ginjal. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Nah, ini terkadang
tubuh kita banyak mengeluarkan urin atau terkadang sedikit mengeluarkan urin. Ini sebenarnya adalah bentuk adaptasi tubuh kita terhadap jumlah kadar air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin, Bu Rahma, yang pertama usia. Jadi antara anak kecil dengan anak dewasa ini berbeda jumlah urin yang dikeluarkannya. Pada anak-anak yang masih balita, karena sering mengkonsumsi atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berupa cair, mereka akan sering mengeluarkan urin. Nah, selain itu pada balita itu sulit mengendalikan rangsangan untuk miklurasi. Jadi balita lebih banyak tidak dapat menahan untuk pipis ya. Iya, untuk mengeluarkan urinnya atau pipis ya. Nah, jadi pada orang dewasa itu akan dibandingkan dengan anak-anak ya tentu lebih sedikit urin yang dikeluarkannya. Kemudian yang kedua, gaya hidup dan aktivitas. Nah, bagi kita yang rajin berolahraga, zat sisa metabolismenya dikeluarkannya enggak melalui urin, tetapi berupa keringat. Nah, sehingga urin yang dikeluarkannya sedikit. Jadi artinya semakin banyak kita berolahraga, semakin banyak kita melakukan aktivitas, urin kita sedikit, tetapi dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kemudian yang ketiga, tergantung kepada asupan air, jumlah air yang diminum. Nah, apalagi kalau terbiasa minum air yang dingin. Nah, ini jumlah urinnya akan lebih banyak daripada seseorang yang minum airnya sedikit dan minum air hangat ya. Nah, ini. Pak, kenapa Pak kita harus dianjurkan minum air itu sampai 8 gelas. Apa hubungannya dengan tadi? Baik. Nah, ini sebenarnya tubuh kita itu sudah mempunyai daya adaptasi terhadap kadar air ya Bu Rahma ya. Karena itu sudah rangsangan hormonal di dalam tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita merasa kekurangan air maka ada rangsangan yang sangat kita haus sehingga kita perlu minum air. Nah, namun demikian karena berkenaan dengan fungsi ginjal, karena adanya garam-garam mineral yang ada di dalam tubuh kita, itu akan disaring oleh ginjal untuk membantu cepatnya pengeluaran garam-garam mineral di dalam tubuh kita, maka kita disarankan untuk banyak minum air sehingga garam mineral nggak sempat mengendap di ginjal, nggak sempat mengendap di saluran kencing, karena itu akan berbahaya, akan menimbulkan batu ginjal. Jadi minumnya pun tidak harus air dingin ya Pak ya, air hangat kalau bisa. Iya, sebaiknya begitu. Karena kalau air dingin itu akan berdampak kepada alat-alat yang lain ya. Terutama kalau yang biasa tubuhnya sensitif bahkan akan menimbulkan panas dalam gitu ya. Gangguan kepada organ yang lain. Baik, kemudian fungsi ginjal selanjutnya Bu Rahma, fungsi ginjal yang mempengaruhi jumlah urin adalah kondisi kesehatan kita. Nah, kita rasakan biasanya kalau orang yang sakit itu biasanya akan banyak mengeluarkan urin daripada orang yang sehat. Tentu ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena biasanya kalau orang yang sakit kan kurang aktivitasnya kemudian suhu tubuhnya juga panas. Itu yang merangsang sistem saraf untuk mengatur keseimbangan air yang ada di dalam tubuh kita, sehingga lebih banyak mengeluarkan urin daripada orang yang sehat. Kemudian yang kelima adalah faktor psikologis. Nah, ini sangat berperan ini karena psikologis, kejiwaan ya seperti cemas, stres. Nah, ini akan lebih banyak tubuh kita mengeluarkan urin. Karena biasanya pada saat stres atau cemas tubuh kita terasa dingin. Nah, ini akan merangsang tubuh kita mengeluarkan urin
yang lebih banyak, sehingga setelah itu tubuh kita akan terasa hangat. Jadi suhu tubuhnya naik. Ya. Kemudian yang keenam adalah cuaca. Nah, ini cuaca yang dingin akan merangsang tubuh kita banyak mengeluarkan urin. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah stimulus saraf renalis. Rangsangan saraf ginjal. Nah, ini tentu ini adalah faktor internal, ya. Internal. Karena tergantung kepada kenormalan saraf renalis kita. Kalau saraf renalisnya normal, tentu akan menjaga keseimbangan zat-zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan melalui ginjal, kemudian dikeluarkan melalui urin. Saraf renalis itu apa ya, Pak? Saraf renalis ini saraf yang merangsang ke ginjal untuk mengeluarkan urin, untuk melaksanakan fungsinya, melakukan sistem ekresi, ya. Jadi melakukan filtrasi, melakukan reabsorpsi, dan melakukan augmentasi. Jadi kalau ginjal kita terganggu, tentu ini stimulusnya juga akan terganggu. Ya. Nah, kemudian ini yang bersifat internal juga, Bu Rahma, adalah ada hormon antidiuretika. Nah, hormon antidiuretika ini bersifat menurun, ya. Jadi pada orang-orang tertentu terkadang banyak mengeluarkan urin. Nah, ini biasanya adalah karena kekurangan hormon antidiuretika atau ADH disingkat, ya. Nah, sehingga bila seseorang kekurangan ADH, dia akan beser, banyak mengeluarkan urin. Nah, sebaliknya kalau dia ADH-nya normal, tentu bisa mengatur jumlah urin yang dikeluarkan. Cara mencegah supaya kita tidak kekurangan ADH itu bagaimana, Pak? ADH ini bersifat genetis, Bu Rahma, jadi tidak bisa kita cegah begitu, ya. Karena memang tubuh kita itu sudah secara menurun sudah dapat menghasilkan ADH atau hormon antidiuretika. Jadi kalau seimbang, ya, kita memiliki gen yang yang normal, maka hormon antidiuretika ini jumlah yang dikeluarkannya normal, ya, dihasilkannya normal. Tetapi kalau memang gen kita adalah memiliki hormon antidiuretika yang kurang, maka rangsangan ke dalam tubuh kita adalah akan banyak mengeluarkan urin begitu. Jadi faktornya adalah genetika, keturunan, ya, Pak, betul. Selanjutnya adalah penyakit dan gangguan pada sistem ekresi. Yang pertama adalah pada hati. Jadi ternyata ini gangguan pada sistem ekresi, terutama hati. Ada beberapa macam, Bu Rahma. Yang pertama adalah hepatitis atau radang hati. Nah, peradangan pada hati yang disebabkan bisa oleh kebiasaan mengkonsumsi alkohol, obat-obatan dosis yang tinggi, dan bisa jadi karena infeksi virus, ya, seperti virus hepatitis. Nah, sehingga hepatitis ini dapat dibedakan menjadi ada hepatitis A disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B, hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Nah, ciri-cirinya orang yang menderita hepatitis atau radang hati ini badan terasa lemah, ya, letih, lesu gitu, ya. Kemudian otot terasa nyeri. Kemudian mengalami demam ringan, mual, nafsu makan menurun, mata dan kulit terlihat menguning. Gitu. Kemudian air kencing juga berwarna gelap, kotorannya pucat, jadi tidak berwarna kekuning-kuningan. Jadi secara kasat mata bisa terlihat, ya, Pak, ya? Betul, Bu Rahma. Ya. Jadi itu sementara yang dapat saya sampaikan tentang hepatitis atau radang hati. Nanti kita lanjutkan lagi, Bu Rahma. Tadi Pak Kuswan telah banyak sekali memberikan penjelasannya mengenai fungsi ginjal, dan nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Untuk apa? Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi di program Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 11, dan Rahma untuk mengingatkan kembali yang ingin mengakses program acara Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi ini, kalian dapat mengaksesnya di internet di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Baik, kita akan lanjutkan kembali karena Pak Kuswan juga sudah siap untuk melanjutkan materi kita hari ini, masih mengenai fungsi ginjal dan gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma dan Insan Edukasi.
Mari kita lanjutkan pembahasan tentang sistem ekskresi. Tadi sudah disampaikan tentang kelainan atau gangguan pada hati seperti hepatitis atau radang hati. Nah, selanjutnya kelainan pada hati adalah penyakit kuning atau disebut juga jaundice. Nah, penyakit kuning ini menunjukkan gejala pada warna kulitnya nampak kelihatan pucat ya, kemudian mata kuning karena memang ada peningkatan bilirubin. Nah, adanya gangguan hati menyebabkan terjadi peningkatan bilirubin, kemudian bisa juga karena penyumbatan saluran empedu. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya batu empedu. Ya. Nah, ini bisa terjadi penyumbatan saluran empedu. Kemudian terasa adanya demam, ya. Kemudian cepat lelah. Nah, selain itu juga pusing, ya. Dan kadang-kadang ini bisa menimbulkan pingsan. Ya, ini harus dicermati betul. Nah, yang paling berbahaya lagi kalau sudah menimbulkan penyumbatan pada saluran empedu. Nah, ini terpaksa ini kantong empedunya kalau sudah tidak bisa dibersihkan, penyumbatan saluran empedunya dibuang ya. Nah, sehingga pencegahannya kalau sudah dioperasi kantong empedunya biasanya dokter menyarankan kepada kita untuk memakan makanan yang tidak mengandung lemak atau sedikit lemak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga gangguan hati adalah serosis hati atau pengerasan organ hati. Nah, ini biasanya disebabkan oleh orang-orang yang biasa mengkonsumsi alkohol, minum-minuman yang mengandung alkohol. Ya. Kemudian menggunakan obat-obatan, apalagi kalau obat-obatannya adalah obat-obatan yang berbahaya, yang menimbulkan efek macam-macam. Kemudian bisa juga karena infeksi virus atau bakteri. Nah, adanya zat-zat tersebut, adanya infeksi virus, adanya infeksi bakteri, ini dapat menimbulkan gangguan, menimbulkan sel tumor, kanker sel hati. Nah, sehingga akan terjadi penumpukan racun di dalam hati kita. Ya. Nah, gejalanya, tanda-tandanya terasa kembung, ya, kembung seperti mah ya Pak ya? Betul, seperti menderita penyakit mah, ya. Kemudian banyak angin di perut, ya. Jadi begah terus gitu ya. Jadi kalau perut kita dipukul itu bunyi itu, ya, buk gitu. Nah, ini ada seperti banyak angin di perut. Kemudian nyeri pada daerah ulu hati. Jadi kalau ditekan itu dekat dengan lambung, kita tekan itu akan terasa agak sakit. Ya. Nah, itu harus waspada itu. Kemudian terlihat perutnya mengeras, perutnya mengeras dan membesar. Nah, biasanya itu akan disertai dengan demam, meriang, ya, dan sulit digerakkan. Nah, itu tanda-tanda serosis hati atau pengerasan organ hati. Hampir itu ya Pak, benar hampir sama dengan mah ya Pak ya, udah kronis ya Pak ya? Iya betul, ya gejalanya hampir sama ya Bu Rahma dengan penyakit mah ya. Kemudian gangguan dan kelainan pada kulit. Ya, jadi kalau tadi pada hati, berikutnya adalah pada kulit. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah serosis. Yaitu kelainan kulit tampak kering dan kasar karena kelembaban kulit sangat rendah. Dan adanya rasa gatal-gatal pada kulit sehingga terjadi peradangan pada permukaan kulit. Jadi ini sehingga terlihat kulit kita ini seperti kasar begitu ya permukaannya. Itu menular tidak Pak? Ini tergantung kalau disebabkan oleh virus atau oleh jamur itu bisa menular ya. Berikutnya yang kedua adalah lentigo. Ya. Lentigo.
yaitu adanya bercak-bercak hiperpigmentasi kulit. Jadi pigmentasi yang berlebihan. Ya, ini biasanya ada yang berwarna coklat hitam gitu ya. Kemudian jika terkena sinar matahari itu disebut juga solar lentigo. Ya. Jadi pada orang tua bercak tersebut tidak dapat hilang. Ya. Sedangkan pada orang muda bercak tersebut bisa hilang. Nah, jika kulit tidak terkena cahaya matahari pada orang yang muda itu lambat laun itu akan hilang lentigonya. Tapi kalau pada orang dewasa, pada orang yang sudah tua itu tidak hilang ya. Karena sel-sel melanositnya menghasilkan pigmen yang berlebihan. Ini bisa juga karena matahari ya Pak ya? Iya. Atau bisa dari yang lain? Iya, jadi dengan adanya sinar matahari, sering terkena sinar matahari, itu akan merangsang sel-sel melanosit menghasilkan pigmen berlebihan, sehingga akibat dengan hiperpigmentasi. Jadi kalau kita lihat pada orang yang semakin tua, itu nampak itu ada bercak-bercak hitam gitu ya, atau coklat kehitaman. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kanker kulit, Bu Rahma. Ini pertumbuhan sel-sel kulit seperti gatal ya. Nah, penyebabnya menurunnya daya tahan kulit, berkurangnya melanosit dan adanya cacat berbahaya yang mengenai kulit. Itu di muka saja atau bisa di semua tubuh, Pak? Iya, bisa di seluruh bagian tubuh kita ya. Nah, ini biasanya tentu bagian-bagian tubuh kita yang terbuka ya, yang terbuka sehingga memungkinkan bisa berhubungan dengan udara luar ya. Nah, bisa berhubungan dengan zat-zat berbahaya dari luar. Kemudian yang keempat adalah eksim. Nah, ini atau disebut juga dermatitis atau radang kulit ya. Radang kulit. Nah, kulit meradang dan terjadi iritasi, terasa gatal. Biasanya kulit pada yang terkena eksim itu berwarna coklat atau kehitaman. Jadi itu akan biasa terlihat sekali, beda sekali. Kalau kulit di bagian tertentu ya biasanya terasa gatal, berwarna coklat atau kehitaman, itu tandanya kita menderita eksim ya atau dermatitis. Ini penyakit menular juga, Pak? Betul, ini juga menular karena disebabkan oleh jamur. Ya. Dari apa? Udara atau sentuh atau gimana? Iya, Pak? jamur ini biasanya bisa karena bersinggungan, bersentuhan, atau kita menggunakan pakaian dari orang yang terkena penyakit sebelumnya ini. Terkena eksim ya. Nah, ini bisa menular. Ya. Tetapi itu juga tergantung kepada daya tahan tubuh kita, Bu Rahma. Jadi kalau daya tahan tubuh kitanya kuat, bagus, kita tidak bisa tertular ya. Tidak terkena eksim tersebut. Ya. Kemudian skabies. Skabies itu disebabkan karena reaksi alergi terhadap tungau, sehingga timbul rasa gatal, tampak melepuh-lepuh kecil, dan dapat menular melalui kontak langsung. Jadi misalnya kita tidur satu ranjang, gitu ya, kemudian menggunakan handuk yang sama, pakaian yang sama. Nah, ini akan mudah sekali ini kita tertular atau terinfeksi oleh oleh tungau ya. Kemudian yang keenam adalah kusta atau lepra. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Ya, nah ini yang diserang adalah kulit. Ini yang harus hati-hati betul karena ini di Indonesia ini termasuk tinggi ini penderita lepra ini. Nah, karena kalau sudah menimbulkan yang lebih parah, itu akan menimbulkan lepasnya persendian secara bertahap. Kemudian yang ketujuh adalah jerawat. Nah, ini permasalahan anak-anak muda ini jerawat juga merupakan penyakit kulit ini. Dia termasuk penyakit kulit kalau jerawat ini ya, Pak ya? Betul, Bu Rahma.
Jadi siapapun yang jerawatan ini merasa terganggu ini ya. Nah biasanya karena kondisinya abnormal ya, terutama produksi kelenjar minyak berlebihan atau biasa kita mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak seperti kacang-kacangan gitu ya. Nah ini akan merangsang tumbuhnya jerawat. Nah, tetapi itu juga tergantung karena jerawat itu juga faktor keturunan bisa Pak? Faktor keturunan genetis ya. Karena ada juga yang makan apa saja dia nggak tumbuh jerawat. Ya. Nah, ada yang makannya dijaga betul juga tumbuh jerawat. Nah, itu menunjukkan faktor keturunan. Nah, jerawat ini biasanya di wajah. Di wajah, kemudian ada yang di dada dan ada yang di punggung. Kemudian yang ke-8 adalah kutil. Nah, ini kutil disebabkan oleh virus ya. Jadi seperti baru-baru ini Dede ya dari Bandung itu, nah manusia akar ini menderita kutil seperti akar gitu, ya sehingga disebut dijuluki manusia akar. Nah itu sebenarnya adalah kutil yang disebabkan oleh virus. Walaupun kutilnya itu termasuk jenis yang langka. Ya. Nah kemudian penyakit menurun, kulit tidak memiliki pori-pori sehingga kulitnya kering. Nah ini sudah ditemukan di Jawa Timur ya, satu keluarga ya, karena kulitnya tidak memiliki pori-pori sehingga dia harus paling tidak 3 kali sehari dia harus mandi ya. Jadi harus selalu berdekatan dengan air. Nah kemudian gangguan dan kelainan pada ginjal. Yang pertama adalah batu ginjal. Nah batu ginjal ini terjadi karena endapan kalsium, karena endapan asam urat sistein, karena endapan mineral di ginjal atau di saluran kemih. Nah ini tadi karena disebabkan kita kurang minum. Jadi air yang kita konsumsinya kurang banyak sehingga menyebabkan adanya endapan mineral-mineral ini baik di ginjal maupun di kantong kemih. Nah ini sudah sangat berbahaya apabila sudah terjadi endapan di ginjal. Kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus atau sekarang sudah dikenal dengan istilah DM Bu Rahma. Nah diabetes mellitus ini atau penyakit kencing manis. Penyakit gula ya. Iya, penyakit gula katanya. Nah ini disebabkan kekurangan hormon insulin. Nah penyakit DM ini adalah bersifat menurun ya. Jadi ada yang masih muda begitu menderita diabetes mellitus ya. Ada yang sudah tua. Nah ini tergantung biasanya kepada pola hidupnya. Jadi kalau itu Pak yang kan katanya diabetes mellitus itu ada 2 tipe Pak. Iya. Apa itu Pak? Iya, ada istilah diabetes mellitus kering ya, ada diabetes mellitus basah. Nah, jadi kalau yang kering ini tanda-tandanya tidak terlihat ya, kalau yang kering ini. Namun dia dari dalam sudah dapat menggerogoti organ-organ yang lain. Iya, sehingga terkadang kurang terdeteksi, kelihatannya adalah sehat-sehat saja, sehingga diketahuinya setelah parah begitu. Nah, yang walaupun demikian ini sebenarnya sama berbahayanya ya. Jadi diabetes mellitus kering, diabetes mellitus basah itu sama berbahayanya. Nah, biasanya itu tanda-tandanya ini yang menderita diabetes mellitus itu ditandai dengan sering kencing. Jadi kalau sehari kita misalnya kencingnya 2 kali, ini bisa lebih ini ya. Terutama pada malam hari ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau biasa kita kencing 1 kali bangun tidur, ini 2 kali 3 kali, nah ini harus hati-hati. Ya ini ada gejala menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian kalau dicek ya darah kita kalau menderita diabetes mellitus itu kadar gula darahnya di atas 160, bahkan bisa sampai di atas 180.
miligram per dl. Ya. Normalnya berapa, Pak? Iya, normalnya kita di bawah 160, sekitar 140 itu. Oh, itu normalnya untuk gula darah ya. Jadi kalau sudah di atas itu ya kita harus hati-hati, harus menjaga pola makan. Yeah. Kemudian yang ketiga adalah gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal kronis ini apabila ginjal kita mengalami kerusakan permanen. Jadi misalnya ginjalnya mengecil gitu atau tidak berfungsi ya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, tandanya harus kita tahu Bu Rahma, ada pembengkakan pada tubuh, kemudian mengalami hipertensi dan adanya kadar kreatin kurang dari 25. Kemudian yang keempat nefritis, yaitu radang nefron, ditandai adanya albumin dalam urin sehingga disebut juga albuminuria. Kemudian yang kelima adalah glomerulonefritis. Ini radang pada glomerulus karena infeksi oleh bakteri Streptococcus. Nah, ini akan mengakibatkan terganggunya proses filtrasi, ditandai adanya protein dalam darah sehingga disebut juga proteinuria. Selain itu adanya darah dalam urin ya, sehingga ini dapat menimbulkan hematuria dan menimbulkan hipertensi. Itu Bu Rahma gangguan pada sistem ekskresi manusia. Terima kasih Bu Rahma. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan tetaplah bersama kami. Bimbel kembali setelah alunan nada yang berikut. Akan melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan, biarlah terjadi apapun yang terjadi. Bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan
Kita masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita? Namun tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita, dan saatnya Pak Kuswan untuk memberikan kesimpulan kita untuk materi hari ini. Silakan Pak Kuswan. Baik Bu Rahma dan insan edukasi dimanapun berada, bahwa kesimpulan tentang fungsi ginjal yang pertama adalah membuang zat sisa-sisa metabolisme. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, mengatur kandungan elektrolit seperti ion natrium, ion fosfor, dan ion kalium. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa, cairan darah dan atau plasma darah kita. Yang kelima, menjaga keseimbangan tekanan osmosis darah atau disebut juga menjaga homeostasis darah. Yang keenam, fungsi ginjal. Ginjal menjalankan fungsinya sebagai hormon dengan menghasilkan zat-zat seperti eritroprotein yang merangsang sumsum tulang membuat eritrosit. Kemudian merangsang ginjal menghasilkan renin, membantu mengatur tekanan darah. Kemudian ginjal juga akan menghasilkan kalsitrol, merupakan bentuk aktif vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dalam darah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran jumlah urin, yang pertama adalah usia. Anak-anak lebih banyak mengeluarkan urin daripada orang dewasa atau orang tua. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup dan aktivitas. Jadi semakin banyak kita melakukan olahraga, banyak melakukan aktivitas, maka semakin sedikit kita mengeluarkan urin, namun hasil ekskresinya banyak dikeluarkan berupa keringat. Kemudian yang ketiga, jumlah air yang diminum. Semakin banyak air yang diminum, akan semakin banyak urin yang dikeluarkan. Yang keempat adalah kondisi kesehatan. Orang yang sakit biasanya lebih banyak mengeluarkan urin daripada orang yang sehat. Yang kelima, psikologis atau kejiwaan. Ya, jadi orang yang cemas, stres ini akan lebih banyak mengeluarkan urin. Yang keenam, cuaca, terutama bila dingin tentu akan banyak mengeluarkan urin. Kalau panas kita sedikit mengeluarkan urin. Yang ketujuh adalah rangsangan internal karena adanya stimulus saraf renalis atau rangsangan saraf ginjal. Yang kedelapan adalah adanya hormon antidiuretika dalam tubuh. Kemudian beberapa penyakit gangguan pada sistem ekskresi, ada hepatitis atau radang hati. Hepatitis ini ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Tandanya menderita hepatitis, badan kita lemah, letih, lesu, nyeri otot, kemudian mual, nafsu makan menurun, ya, mata dan kulit terlihat menguning. Kemudian penyakit kuning jaundice, ini mata juga kuning ini, namun biasanya karena adanya penyumbatan saluran empedu. Kemudian sirosis hati atau pengerasan organ hati. Nah, ini bisa terjadi pada orang-orang yang biasa mengkonsumsi atau minum minuman mengandung alkohol, menggunakan obat-obatan yang tidak tepat guna, ya, atau karena bisa infeksi virus dan bakteri. Kemudian gangguan dan kelainan pada kulit, ada serosis, itu nampak kulit terlihat kering dan kasar. Kemudian lentigo, adanya bercak-bercak hiperpigmentasi pada kulit kita. Nah, ini biasanya pada orang dewasa ini nampak lebih banyak lentigonya daripada yang muda. Kemudian kanker kulit. Nah, ini bisa jadi juga karena sekarang ini adalah oleh
terkena sinar matahari berlebihan ya. Jadi sehingga terjadi hiperpigmentasi. Kemudian eksim atau dikenal dengan dermatitis. Kemudian skabies, ini karena alergi oleh tungau. Kemudian kusta atau lepra ya. Kemudian jerawat, ini juga merupakan penyakit kulit karena kelenjar kulit kita mengeluarkan minyak yang berlebihan. Bisa juga kemudian kutil ya. Kutil ini biasanya kutil disebabkan oleh virus dan penyakit menurun kulit seperti tidak memiliki pori-pori pada kulit sehingga kulit kering. Kemudian penyakit pada ginjal, ada batu ginjal ya. Kemudian ada diabetes mellitus, ya kekurangan hormon insulin, ini bersifat menurun. Kemudian ada gagal ginjal kronis, bisa disebabkan kerusakan ginjal atau ginjal tidak berfungsi. Kemudian juga nefritis, radang pada nefron, dan glomerulonefritis atau radang pada glomerulus yang disebabkan oleh Streptococcus. Itu Bu Rahma yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuswan yang telah berbagi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan Pak Kuswan untuk hari ini bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, sudah saatnya Rahma pamit dari acara Bimbel ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di acara yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Akhirnya segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.